wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Dewi Gita Raharjo. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP UHAMKA. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PLP 1 saya yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP 1. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai PLP 1. PLP 1 atau Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 ialah sebuah kegiatan yang bertujuan agar mahasiswa memiliki landasan jati diri seorang pendidik dengan mengamati kultur di sekolah, struktur organisasi, peraturan dan tata tertib, kegiatan-kegiatan di sekolah, dan juga pembiasaan positif di sekolah. Sekolah yang kami tuju untuk melaksanakan PLP 1 ini ialah SMK Nurul Iman yang terletak di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Berikut adalah profil SMK Nurul Iman. SMK Nurul Iman memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan Administrasi Perkantoran dan juga Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan wawancara yang pertama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom pada hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020 pada pukul 4 sore. Bersama dengan Pak Ero Rohada selaku Kepala Sekolah SMK Nurul Iman dengan topik-topik pembahasan mengenai gaya kepemimpinan, peraturan dan tata tertib di sekolah, kegiatan-kegiatan di sekolah, dan kebijakan kepala sekolah. Pembahasan pertama mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang beliau terapkan ialah gaya kepemimpinan demokratis, di mana beliau membuka kesempatan bagi para guru untuk berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan, yang berprinsip pada tuturi handayani, ing madya mangunkarsa, ingarsa sungtulada, di mana dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan, dan dari tengah guru memberikan warna, dan dari depan seorang pendidik harus menjadi teladan atau contoh yang baik. Pembahasan selanjutnya mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Apabila siswa melanggar, akan dikenakan pelanggaran edukatif, selagi ia tidak melanggar Undang-Undang Dasar dan tidak menjelekkan citra sekolah. Terdapat beberapa tahapan. Apabila siswa melanggar, akan ditegur, kemudian dicatat namanya, lalu diberikan sanksi, kemudian pemanggilan orang tua. Apabila siswa tetap melakukan pelanggaran tersebut, akan diberikan surat peringatan 1, kemudian surat peringatan 2. Sanksi merupakan proses pendidikan menuju kedewasaan. Kemudian pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler bersifat wajib berupa BLK komputer dan juga bahasa Inggris. BLK komputer diperuntukkan bagi siswa kelas 10 dan juga kelas 11, sementara bahasa Inggris diperuntukkan bagi siswa kelas 12. Kemudian ada kegiatan kokurikuler yang bersifat tambahan untuk siswa mendalami materi. Kemudian ada ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa yang dipilih berdasarkan angket seperti kegiatan olahraga, pramuka, marching band, seni, maupun kegiatan keagamaan. Semua kegiatannya memiliki pelatih, jadwal yang teratur, dan juga hasil yang dicapai. Pembahasan selanjutnya mengenai kebijakan kepala sekolah. Kebijakan berubah setiap tahunnya dan bersifat menambah kualitas dan juga kuantitas. Seperti penambahan ekstrakurikuler marching band, terus program agak mempersiapkan siswa untuk terjun ke dunia kerja dan mempersiapkan siswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian ada program peningkatan koperasi sekolah, di mana sekolah memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya. Bagaimana ia melayani dan juga mempraktikkan hasil karyanya. Kemudian ada uji kompetensi yang bersifat LSP. Jadi, jika siswa lulus dalam mengikuti tes tersebut, siswa akan mendapat sertifikat dari negara. Jadi, itu memudahkan siswa dalam masuk ke dunia kerja. Kemudian ada program peningkatan kesejahteraan bagi guru, baik gaji maupun transport, dan juga program umroh bagi guru dan juga pegawai sekolah.
Sementara kebijakan baru selama pandemi, kepala sekolah memberikan pulsa gratis bagi siswa kelas 12 yang melaksanakan ujian kemarin dan juga kepada guru. Pembahasan selanjutnya mengenai e-learning. E-learning kegiatan belajar dilakukan secara daring melalui video conference, aplikasi Zoom atau Google Meeting, dan pemberian tugas melalui aplikasi WhatsApp dan juga Google Classroom. RPP dibuat hanya 1 lembar agar mudah diterima, dijangkau, diterapkan, dievaluasi. Kemudian kegiatan kurikuler BLK komputer itu diadakan secara bergelombang di sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu selama 1 jam. Kemudian mengenai lingkungan yang menjadi target sekolah, lingkungan yang bersih, sehat, dan juga alami. Terdapat pamflet-pamflet menyuruh untuk selalu menjaga kebersihan. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, sekolah menyediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer di beberapa titik di sekolah. Guru juga melakukan rapid test secara mandiri. Kemudian pembahasan terakhir mengenai peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 lalu. Seluruh warga sekolah mengikuti kegiatan upacara secara online melalui video conference pada jam 10 pagi. Kemudian dilakukan juga pengibaran bendera oleh beberapa guru sebagai tanda untuk memperingati HUT RI. Kemudian dilaksanakan lomba secara daring. Kegiatan wawancara yang kedua dilaksanakan melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020 pada pukul 10 pagi. Bersama dengan saudari Anggraini Lestari selaku alumni angkatan tahun 2020 SMK Nurul Iman, dengan topik-topik pembahasan mengenai keminatan narasumber terhadap mata pelajaran bahasa Inggris, sistem pembelajaran di sekolah, sarana dan prasarana di sekolah, dan e-learning. Pembahasan pertama mengenai minat siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Narasumber memiliki minat yang cukup baik dalam mata pelajaran bahasa Inggris, terutama speaking. Kendala yang sering ia hadapi ialah pelafalan yang kurang jelas. Cara ia mengatasinya dengan cara membuka Google Translate, kemudian mendengarkan pelafalan yang kurang jelas tersebut. Selanjutnya pembahasan mengenai sistem pembelajaran di sekolah. Apakah sudah terlaksana dengan baik? Narasumber merasa bahwa sistem pembelajaran di sekolah kurang terlaksana dengan baik. Karena jam belajar yang kurang maksimal, terjadinya keterbatasan waktu, sehingga proses belajar menjadi tidak efektif. Kemudian membahas mengenai sarana dan prasarana di sekolah. Apakah mendukung siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya? Lagi-lagi narasumber merasa tidak. Karena contohnya sarana lab komputer yang memiliki kapasitas yang cukup dan juga waktu yang cukup. Terjadi proses pergantian atau bergilir, dan lab komputer ini didominasi oleh siswa yang berjurusan administrasi perkantoran. Pembahasan selanjutnya mengenai e-learning. Kendala yang sering narasumber hadapi yaitu jaringan yang tidak mendukung, sehingga terjadi keterlambatan waktu dalam menghadiri dan juga menerima materi. Kendala yang dialami selama e-learning ialah jaringan yang tidak mendukung sehingga terjadi keterlambatan dalam menghadiri dan menerima materi. Narasumber lebih suka belajar secara tatap muka karena ia dapat bertemu langsung dengan teman-temannya dan berinteraksi langsung terhadap gurunya sehingga memudahkan ia dalam menerima pelajaran. Sementara pada e-learning, guru lebih sering memberikan tugas daripada menjelaskan, sehingga narasumber tidak merasakan efek positif selama e-learning ini. Yang ada ia malah tambah males, dan yang gak bisa menjadi tidak bisa, tambah tidak bisa, jadi tidak terimprove materinya.
Kegiatan wawancara yang ketiga dilaksanakan di Ruang Guru SMK Nurul Iman pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus tahun 2020 pada pukul 11 siang. Bersama dengan Bu Eti Raharti, selaku guru mata pelajaran Bahasa Inggris, dengan topik-topik pembahasan yaitu minat siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Inggris, metode pembelajaran, dan juga e-learning. Pembahasan yang pertama mengenai kendala pada saat e-learning. Siswa yang menghadiri kelas online hanya berkisar 10% dari jumlah siswa satu kelas yang berkisar 30 hingga 40 siswa. Hal tersebut dilatar belakangi oleh jaringan internet yang tidak mendukung dan juga keterbatasan siswa dalam memiliki laptop dan kuota internet. Kemudian minat siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Siswa memiliki keberagaman minat terhadap mata pelajaran bahasa Inggris. Kembali lagi pada kegiatan sehari-hari mereka dan tentunya bagaimana orang tua mereka mengarahkan anaknya pada hal-hal yang mereka minati. Namun dikarenakan beberapa alasan, ternyata masih banyak siswa yang sulit untuk menerima materi atau memahami materi yang diberikan mengingat rendahnya rasa keingintahuan mereka terhadap mata pelajaran ini. Bahkan untuk membeli kamus pun mereka enggan. Ditambah lagi dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah belum bisa sepenuhnya mendukung kegiatan belajar di kelas. Kemudian cara Bu Eti menghadapi siswa yang sulit dalam memahami materi ialah dengan cara menanyakan kepada siswa tersebut bagian mana yang tersulit, kemudian menjelaskan kembali bagian yang tersulit tersebut. Selanjutnya metode pembelajaran yang Bu Eti terapkan menggunakan video conference melalui aplikasi Zoom atau Google Meeting. Kemudian pemberian tugas melalui WhatsApp group karena mudah dijangkau oleh para siswa. Namun terkadang dikarenakan kebutuhan siswa berbeda-beda, tak sedikit dari mereka yang sulit mengakses Zoom dan Google Meeting dikarenakan kuota internet yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Bahkan sampai ada siswa yang belum pernah mengikuti kelas online dari hari pertama diberlakukannya. Kemudian efek positif selama pandemi ini atau selama e-learning ini menuntut siswa dan guru untuk terbiasa dengan menggunakan teknologi yang mendukung proses pembelajaran, sehingga guru yang tadinya tidak bisa menjadi terbiasa. Sementara efek negatifnya, banyak siswa yang merasa kurang paham saat proses pembelajaran berlangsung. Bagi mereka yang berani bertanya, mereka akan mengajukan pertanyaan dan langsung dijawab langsung oleh Bu Eti. Sementara bagi mereka yang malu-malu untuk bertanya dan sehingga guru tidak tahu kebutuhan mereka, jadi mereka semakin tertinggal. Balik lagi dengan bagaimana keseharian mereka di rumah, apakah terbiasa dengan bahasa Inggris atau tidak. Kesimpulannya yaitu dari kegiatan PLP 1 ini yang diadakan di SMK Nurul Iman, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan juga mempersiapkan kami mahasiswa sebagai calon pendidik mengenai kultur di sekolah, struktur organisasi, peraturan tata tertib, kegiatan-kegiatan sekolah, dan juga pembiasaan positif di sekolah, agar kelak kami menjadi pendidik yang profesional. Cukup sekian presentasi laporan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.